Beberapa waktu terakhir, frugal living menjadi trending topik di beberapa platform sosial media. Banyak yang pro karena gaya hidup ini mengajarkan untuk meminimalisir ilusi keuangan, dan tidak sedikit yang kontra karena menganggap secara psikologis ini akan membunuh rasa nyaman seseorang dalam menikmati hidup. Setiap orang boleh berpendapat, namun tidak ada salahnya untuk mengenal mengenai gaya hidup frugal living ini secara lebih detail. Mendengar kata frugal living ini selalu berkaitan dengan Vicki Robin dan bukunya yang berjudul Your Money or Your Life. Saya kebetulan sempat membaca bukunya, namun ada beberapa bagian yang agak sulit untuk dipahami. Tapi terima kasih untuk Ci Claudia dan juga Ko Samuel yang sudah merangkumnya dalam satu video di channel YouTube-nya. Teman-teman bisa cek langsung ke channelnya. Dan ini adalah 9 cara konkret mengelola keuangan ala frugal living versi ibu rumah tangga. Bunda-bunda, saya tidak ada sedikit pun untuk menggurui ya, ini kita murni sama-sama belajar. Yang pertama yaitu adalah jangan pergi berbelanja. Maksudnya adalah pada saat ada waktu senggang, sebaiknya bunda-bunda meminimalisir bermain sosial media. Karena zaman sekarang di setiap platform sosial media itu menyediakan fitur belanja online. Dengan iseng melihat live orang berjualan, otak kita tanpa sadar akan berpikir impulsif untuk membeli barang tersebut. Padahal secara kualitas barang tersebut juga belum tentu bagus. Dan secara skala kebutuhan, sebetulnya barang tersebut juga tidak benar-benar kita butuhkan. Pada akhirnya kita akan berperilaku impulsif dan juga konsumtif, menggunakan pos budget lain untuk membelinya, bahkan sampai menggunakan pay later. Yang kedua yaitu adalah hidup sesuai dengan kebutuhan. Maksudnya adalah sebaiknya menjalani hidup sesuai dengan kondisi keuangan pribadi. Pahami dulu mana yang termasuk kebutuhan sandang, pangan, dan papan, mana kebutuhan primer, mana kebutuhan sekunder dan juga tersier. Misalnya lebih baik mementingkan kelengkapan gizi pada makanan seperti karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang seimbang dibandingkan dengan kita harus membeli makanan yang sedang viral padahal makanan tersebut juga kurang baik untuk kesehatan. Tips yang ketiga yaitu adalah rawat dan sayangi apa yang dimiliki. Setiap agama mengajarkan untuk menjaga kebersihan dan juga kesehatan diri serta lingkungan agar terhindar dari berbagai penyakit yang dapat membuat fisik serta mental tidak merasa nyaman. Selain itu, kondisi tubuh yang sakit juga membutuhkan budget tambahan untuk berobat. Bukan hanya itu, menjaga barang yang kita miliki juga penting untuk meminimalisir kerusakan yang berujung pada kita harus menyediakan biaya untuk perbaikan barang yang rusak, bahkan sampai membeli barang yang baru. Yang keempat yaitu adalah pakai sampai rusak. Contohnya kita memiliki kulkas model lama, namun masih berfungsi dengan baik. Lalu tiba-tiba nih, tetangga sebelah membeli kulkas model terbaru dengan fitur yang jauh lebih canggih. Tetangga yang beli kulkas, kita yang menggigil kedinginan karena iri. Lalu ikut-ikutan beli kulkas baru juga, dengan spek yang jauh lebih tinggi dan harga yang jauh lebih mahal daripada punya tetangga. Perilaku ini sangat merugikan bagi diri kita sendiri. Sebaiknya kita gunakan saja kulkas lama yang kita miliki tersebut. Jika misalnya rusak-rusak dikit ya masih bisa diperbaiki, kita hanya perlu mengeluarkan budget untuk servis saja. Nah, bila benar-benar sudah tidak bisa diperbaiki, maka kita bisa membeli kulkas yang baru. Yang kelima yaitu adalah mencoba melakukannya sendiri. Contohnya apabila merawat anak masih bisa kita lakukan sendiri karena mobilitas kita yang mungkin tidak terlalu sibuk, sebaiknya hindari menggunakan jasa neni. Percayalah, sebaik apapun pengasuh anak, tentu peran ibu akan lebih mengoptimalisasi tumbuh kembang anak. Walaupun ngeluh-ngeluh dikit gak apa-apa lah ya bun ya, karena kan kita juga manusia. Yang keenam adalah mengantisipasi kebutuhan. Misalnya bunda-bunda ingin membeli handphone model terbaru. Sebaiknya hindari kredit untuk barang-barang yang bersifat depresiasi. Maka cara mengatasinya adalah dengan menentukan target. Misalnya nih, 2 tahun lagi tuh handphone saya sudah mulai ketinggalan zaman dan baterai health-nya sudah sangat menurun. Dan saya berencana untuk menggantinya. Maka usahakan untuk menabung terlebih dahulu selama 2 tahun tersebut. Jangan dulu membeli ketika uang yang terkumpul belum cukup untuk membeli tipe handphone yang kita inginkan.
Poin ketujuh yaitu adalah reset value, memberi barang dengan mempertimbangkan fungsi dan kualitas. Misalnya ibu-ibu secara impulsif membeli daster di live orang dengan harga 100.000 dapat 10 set daster. Tapi dari segi kualitas kain mudah mengkerut, menerawang, dan juga motifnya itu mudah pudar. Nah, lebih baik mendahulukan kualitas ya bun daripada kuantitas. Poin ke-8 yaitu adalah cari harga barang yang lebih murah. Jangan bosan ya bun untuk membandingkan harga di online store dan juga offline store untuk mencari deal yang lebih oke. Biasanya selisihnya lumayan banyak dan bisa dialokasikan untuk membeli barang-barang kebutuhan lain. Jangan ragu untuk mempertimbangkan membeli barang bekas atau pre-love, karena terkadang jika beruntung kita bisa mendapatkan barang dengan merek terkenal, dengan kekuatan dan kualitas yang lebih bagus dibandingkan dengan membeli barang baru dengan harga yang lebih murah. Contohnya adalah pada saat memutuskan membeli mobil. Poin ke-9 yaitu adalah cari penggantinya. Misalnya harga makanan pokok itu sedang fluktuatif ya, maka ibu-ibu perlu bijaksana dalam mengatasinya. Misalnya harga telur sedang melonjak tinggi, ibu-ibu bisa mengganti sumber protein lain yang dapat dikonsumsi misalnya dengan menggunakan tahu atau tempe, atau misalnya minyak sedang langka. Maka ibu-ibu dapat menyiasatinya dengan mengolah bahan makanan dengan minyak yang minim seperti ditumis, dikukus, dibakar, atau direbus. Selain lebih sehat, kreativitas ibu-ibu ini juga dapat meminimalisir tingkat stres juga loh. Bunda, implementasi tentu tidak semudah teori yang ada. Namun saya yakin dengan saling mengingatkan, kondisi ekonomi keluarga di Indonesia bisa menjadi jauh lebih baik lagi. Sekian dulu video kali ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.